Assalamualaikum semuanya. Siapkan mental kalian untuk melihat sisi gelap dari seorang manusia yang bahkan membuat para iblis mengernyitkan dahi. Pasang sabuk pengaman dan selamat datang di Arindo Star. Walaupun terlahir dari keluarga yang tidak mampu, tetapi sebagai anak perempuan satu-satunya, Gemi sangat dicintai oleh orang tuanya. Namun sayangnya, hidupnya harus berubah ketika ayahnya mendadak sakit dan meninggal. Gemi yang saat itu masih berusia 17 tahun, seketika harus berhenti sekolah untuk mencari uang demi menghidupi keluarganya. Dia pun memutuskan merantau ke kota untuk bekerja di sebuah pabrik yang di sana Gemi bertugas menyajikan makanan di kantin bagi para pekerja pabrik, namun dengan gaji yang sangat kecil. Gadis itu pun harus ekstra hemat mengatur biaya hidupnya. Hingga pada suatu hari, Gemi memutuskan pindah ke kota Dungduchon ketika ia mendengar bahwa di kota itu upah kerja lebih terjamin. Namun di sana, dia malah menjual bunga di jalanan serta mengemis. Karena hasilnya tidak cukup untuk menghidupi seluruh keluarga di kampung, Gemi pun memutuskan untuk bekerja di salah satu klub malam bernama Crown Club. Di sana gadis itu mulai bekerja sebagai wanita penghibur bagi para tentara Amerika serta mencari sampingan dengan melakukan benteng Takeshi berbayar. Jadi ceritanya, setelah pecah perang Korea di tahun 1950, terjadi kehancuran di seluruh negara itu yang mengakibatkan kemiskinan. Karena banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga banyak wanita Korea yang dengan terpaksa memutuskan menjadi wanita penghibur demi untuk menghidupi keluarga mereka. Sekitar tahun 1960 hingga 1970, banyak gadis-gadis muda lokal yang dibawa ke kota. Dengan banyaknya penduduk baru yang berdatangan, sehingga terbentuklah desa-desa kecil dan klub malam di sekitar daerah tersebut. Namun faktanya, saat itu banyak pelanggan yang memperlakukan gadis-gadis itu dengan sangat tidak manusiawi. Gemi yang saat itu masih berusia 17 tahun, dikenal sebagai gadis yang baik dan juga pekerja keras. Mereka tidak pernah melihatnya bermalas-malasan saat sedang berada di rumah kosnya. Pagi itu, pada tanggal 28 Oktober 1992, sekitar jam 4.30 sore, pemilik kos tempat Gemi tinggal bernama Yun memperhatikan jika sejak pagi Gemi belum keluar dari kamarnya. Walaupun hal ini di luar kebiasaan gadis itu yang selalu bangun pagi untuk melakukan aktivitasnya. Karena penasaran, dia pun mendatangi kamar gadis itu untuk memeriksanya. Ternyata pintu kamarnya tidak dikunci. Dia pun membuka pintu tersebut. Dan sesaat setelahnya, Yun mencium aroma yang amis. Dan apa yang dilihatnya di hari itu selamanya tidak akan pernah terhapus dari ingatan wanita paruh baya tersebut. Polisi yang tiba di TKP menemukan Gemi yang dalam keadaan terlentang menyender ke tembok. Gemi terbaring dalam genangan merah dengan posisi kaki terbuka lebar. Pada sekujur tubuh serta wajahnya terlihat lebam-lebam yang diduga karena dampak pukulan dari sebuah botol bir. Namun yang paling menyedihkan, botol yang digunakan sebagai alat kejahatan itu juga dimasukkan ke dalam bagian pribadinya. Berdasarkan hasil otopsi, tim forensik menemukan korek api di dalam mulut Gemi. Dan juga ada 2 botol bir yang lebih dahulu dimasukkan ke dalam rahim, serta tiang payung yang dimasukkan sepanjang 25 cm ke dalam pintu belakangnya. Di seluruh tubuhnya juga terdapat deterjen yang digunakan pelaku untuk menghapus sidik jarinya. Menurut forensik, penyebab kematiannya diakibatkan pendarahan luar yang berlebihan serta kerusakan organ vitalnya. Kasus ini pun ditangani langsung oleh tim khusus kepolisian Korea. Seorang saksi mengatakan jika di malam kejadian, Gemi terlihat bersama seorang tentara. Bersamaan dengan itu, tim forensik juga menemukan bahwa sepertinya pria itu terlalu sibuk menghapus sidik jari yang ada di seluruh tubuh, tetapi dia lupa untuk menghapus sidik jari pada botol-botol tersebut. Dan selang 3 hari setelah kejadian itu, polisi pun menangkap seorang tentara bernama Kenneth yang dinyatakan sebagai tersangka utama. Kenneth yang berusia 20 tahun berasal dari Virginia Barat. Dia bertugas sebagai petugas medis di rumah sakit divisi infanteri. Saat ditangkap, polisi menemukan baju berlumuran darah yang dipakainya pada malam kejadian.
Sidik jari pemuda itu cocok dengan yang ada pada botol, sehingga polisi meyakini jika Kenneth lah yang telah memasukkan botol-botol tersebut ke black hole dari Gemi. Setelah penangkapan tersebut, kasus ini pun menemui jalan buntu akibat kendala sebuah perjanjian bersama militer Amerika yang diberi nama SOFA. Isi perjanjian tersebut melindungi status pasukan Amerika serta hak-hak terkait masa tinggal mereka selama di sana. Namun terdapat satu pasal yang mempersulit kepolisian Korea untuk mengusut kasus ini. Dalam pasal tersebut menyatakan, jika seorang tentara Amerika tertangkap sebagai tersangka kriminal, maka pemerintah Korea harus mengirimkannya pada pihak Amerika dan hanya boleh ditahan di kamp militer untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut hingga kasus itu selesai. Yang artinya, polisi Korea tidak bisa menahan atau menginterogasi Kenneth di stasiun polisi. Dan untuk melanjutkan penyidikan, merekalah yang harus mengunjungi militer setiap kali akan menginterogasi pemuda itu. Hal itu tentunya merugikan kepolisian karena selain merepotkan, mereka juga diberi batas waktu berkunjung oleh pihak yang berada di kamp militer. Warga Korea yang mengetahui berita ini dari media lokal tentunya menjadi sangat marah. Sebagian dari mereka bahkan melakukan gerakan memberontak serta boikot yang dimulai dari para supir taksi di dekat kawasan Dongducheon. Hal itu diikuti oleh sekitar 50 LSM yang berkumpul di sepanjang jalan melakukan unjuk rasa sambil menyuarakan hukuman yang lebih berat bagi si pelaku. Mereka juga menuntut permintaan maaf secara resmi dari pasukan Amerika. Dan ketika demo tersebut mulai menyebar, hingga perlahan kasus ini pun mulai menjadi pusat perhatian dunia. Namun beberapa minggu berikutnya, Kenneth menyangkal semua perbuatannya dan menuduh seorang tentara bernama Jason sebagai pelakunya. Walaupun Kenneth mengakui bahwa dialah yang telah memukul Gemi, namun bukan dia yang memperkaos dan membunuh gadis itu. Kenneth menjelaskan bahwa di malam itu mereka bertengkar karena Jason yang sebelumnya pernah melakukan benteng Takeshi bersama Gemi melihat Kenneth dan Gemi yang saat itu sedang mabuk berat. Lalu Jason mengkonfrontasinya hanya karena Kenneth dan Gemi terlihat akan melakukan benteng Takeshi. Kemarahan Jason berlanjut dengan menyerang Kenneth saat pemuda itu mengantar Gemi masuk ke kamar kosnya. Dan sesaat setelah Kenneth keluar dari sana, dia melihat Jason masuk ke kamar gadis itu untuk melakukan smackdown secara paksa dengan Gaby. Namun penjelasan itu dianggap bohong karena itu tidak bisa menjelaskan bagaimana sidik jari dari Kenneth bisa berada di botol-botol bir tersebut. Maka karena hal itu, pemuda itu pun divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan untuk keluarga Gemi, sebagai bentuk kompensasi dari pihak militer Amerika, mereka memberikan uang sejumlah 10 juta won. Setelah persidangan selesai, Kenneth pun mengajukan banding yang berhasil mengurangi hukumannya menjadi 15 tahun kurungan penjara. Jaksa yang tidak terima juga berusaha mengajukan banding yang sayangnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Walaupun telah mendapatkan pengurangan hukuman, namun Kenneth yang belum puas kali ini mengajukan petisi yang meminta agar hukumannya bisa dijalani di penjara Amerika. Namun permintaan tersebut ditolak sehingga pemuda itu harus menjalani masa hukumannya di penjara orang asing. Selama di penjara, Kenneth berkali-kali mengalami masalah, termasuk dengan merusak pembatas dinding kaca dengan menggunakan alat pemadam api yang membuat hukumannya ditambah menjadi 6 bulan. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba Kenneth dibebaskan lebih cepat pada awal Januari 2008, dan lalu pemuda itu segera pulang ke Amerika. Kejadian yang terjadi pada Gemi merupakan salah satu dari banyaknya gadis bernasib malang yang menjalani kehidupan yang tidak diinginkan akibat telah terjadi kemiskinan pasca perang. Namun yang lebih menyedihkannya lagi adalah tentang kenyataan jika sebenarnya tidak seorang pun yang benar-benar peduli pada gadis itu. Masing-masing dari mereka hanya memanfaatkan kematian Gemi dengan berbagai alasan untuk mengambil keuntungan atau kepentingan pribadi yang mungkin saja bagi sebagian orang hal ini bisa terjadi karena Gemi hanyalah seorang wanita penghibur sehingga mereka tidak terlalu menaruh simpati. Hal ini dibuktikan dengan kematian Gemi yang dijadikan sebagai alat politik oleh aktivis anti-Amerika. Mereka mencetak foto jasad Gemi untuk ditempel pada poster-poster saat melakukan demo.
Selain hal-hal tersebut, foto-foto yang sama juga diberikan kepada siswa-siswa untuk dijadikan pelajaran di sekolah tentang betapa bahayanya menjadi seorang wanita penghibur. Sungguh ironis. Itulah cerita dari Gemi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kasus ini, dan semoga hal serupa tidak pernah terjadi lagi. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.